sebelum kita mau mencetak, kita harus punya desain yang sudah jadi, yang siap cetak. Kemudian desain itu kita atur atau kita tata, itu mau dicetak di bahan yang ukuran berapa. Misalkan di ukuran 62 atau 105 atau 126 atau 152. Itu terserah dengan ukuran gambar yang akan dicetak. Dan sekarang kita coba pakai yang ukuran 62. Jadi intinya sebelum kita mau cetak itu kita gambar kita yang sudah kita tata itu di bahan yang berukuran berapa. Nah, di bahan itu harus dikasih ruangan kosong tepi kanan dan tepi kiri minimal 2 cm. Nah, kalau misalkan ini di bahan 62 kita kurangin kanan 2 cm, kiri 2 cm, berarti tinggal 58 cm. Jadi yang kita cetak nanti gambar harus masuk di kotaan yang 58 cm ini. Nah, gambar setelah kita susun atau kita tata seperti ini, misalkan kita pakai ukuran yang bahan 62 dan harus masuk di area yang bebas dan aman itu di 58 cm dalam kotak ini. Setelah gambar ini kita susun atau kita tata, kemudian nantinya akan kita ekspor menjadi JPEG ataupun TIFF atau PNG. Nah, untuk cetak gambar seperti ini, selain untuk di cutting, kita pakai yang di JPEG atau TIFF. Nah, sekarang kita gambar ini kita ekspor jadi JPEG. Nah, ukuran gambar ini harus sesuai dengan yang bahan yang akan kita nanti untuk mencetak. Nah, bahan ini itu dengan lebar 62 setelah kepotong kanan kiri jadi 58, itu dari bahan dari atas, dari belakang mesin itu akan maju ke depan. Nah, nanti bahan itu akan kecetak itu naiknya ke sini. Nah, gitu. Jadi misalkan kita gambar ini misalkan panjang begini, kalau kita cetak mau yang di ukuran 58 ini, otomatis untuk lebarnya kan nggak muat.
karena mesin jalannya bahan itu dari belakang ke depan. Jadi kita harus misalkan gambar kita itu panjang, kita harus buat berdiri, harus seperti ini. Nah, setelah seperti ini baru kita buat JPEG ataupun TIFF. Nah, sekarang coba kita buat JPEG atau TIFF. Ini gambar kita klik, kita ekspor. Sekarang kita coba untuk latihan, kita taruh di halaman desktop. Kita kasih nama latihan cetak. Terus ini kita pindah ke yang bentuknya TIFF. Nah, kalau selected only ini aktif, berarti yang tadi kita klik gambar ini itu yang nanti akan kesimpan menjadi TIFF. Setelah ini kita klik ekspor. Nah, di sini ada pilihan. Nah, di sini dengan resolusi 300. Persentasenya untuk width lebar itu 98, height-nya tingginya jadi 98% juga. Seharusnya ini 100% dan ini 100%. Jadi kalau begini nanti itu gambarnya itu tidak proporsional, tidak sesuai dengan ukuran asli. Makanya di sini resolusinya harus kita turunkan. Kita misalkan buat 200. Dan di sini kita kembalikan ke normal 100 untuk width lebarnya dan height-nya jadi 100. Jadi kalau ini bisa 100-100 di resolusi yang 200 berarti bisa normal, proporsional sesuai dengan ukuran dan bentuk aslinya. Berarti sini ini udah selesai. Pokoknya intinya ini width dan height-nya itu harus presentasinya harus 100%. Jadi antara nilai lebar dan tinggi gambar sesuai dengan asli, nanti hasil cetaknya seperti itu. Kemudian di sini color mode CMYK. Di situ ada pilihan antara CMYK, RGB. Dan biasanya untuk gambar itu hasilnya ngejreng itu biasanya itu kelihatan di RGB. Nah, kita bisa ubah ke RGB. Kalau mau tetap yang di CMYK juga bisa. Tapi kalau format dari awal itu RGB, itu lebih bagusnya hasilnya lebih bagus di RGB. Dan kalau di CMYK pun dibuat RGB juga tidak masalah. Kalau ini sudah diatur seperti ini, persis dengan ini 100%, height 100%, resolusi kita turunkan tidak apa-apa, asalkan lebar dan tingginya gambar itu sesuai dengan gambar asli. Kalau memang tadi 300 dpi itu ini normal 100%, ya lebih bagus karena resolusinya yang tinggi, hasil gambarnya juga lebih bagus. Setelah ini kita klik OK. Itu. Nah, coba kita lihat hasil gambar yang kita ekspor jadi TIFF tadi ini di desktop. Di desktop dengan bentuk TIFF dimension 6381 kali
2425. Ukuran 497 MB megabyte. Jadi sekarang gambar sudah kita ekspor ke berbentuk TIFF. Jadi saat kita menyusun gambar itu, misalkan awalnya begini, tapi karena di bahan lebar yang 58, untuk lebar segini kan tidak mungkin. Jadi ini harus kita buat berdiri seperti tadi. Kemudian kita ekspor ke gambar. Nah, karena bahan stiker dan mesin jalannya itu seperti ini, dari belakang ke depan. Jadi ngerol panjangnya seberapa terserah, yang penting bentuknya gambar tetap lurus berdiri dan lebar mengikuti sesuai dengan bahan.